Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikut wawancara saya dengan salah satu guru. Wow, dekat sekali. Oke. Berikut wawancara dengan salah satu guru di SMKN 2 Kupan, Bu Ini Niku. Dan pertanyaan pertama adalah bagaimana menurut Ibu motivasi belajar siswa pasca COVID-19? Jadi kalau pasca COVID itu secara garis besar itu siswa itu terbagi menjadi dua kalau yang saya lihat. Yang pertama itu siswa-siswa yang memang sangat merindukan untuk belajar secara luring, tatap muka secara langsung. Walaupun misalnya teman-teman guru itu sudah memberikan pembelajaran secara daring dengan maksimal, dengan video pembelajaran, kemudian dengan aplikasi seperti GCR seperti itu. Tapi memang pembelajaran secara luring di mana para siswa itu berinteraksi dengan gurunya, kemudian para siswa itu berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, itu mereka sangat merindukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kelompok yang kedua kalau saya lihat memang di situ pasca COVID itu ada di antara siswa itu yang motivasinya itu menurun dan itu cukup signifikan. Itu biasanya kalau saya amati adalah siswa-siswa yang memang sudah terbiasa menggunakan HP, dan HP itu mereka gunakan lebih banyak ke game. Ya, nah siswa-siswa yang seperti itu biasanya kalau saya lihat pada saat kita melakukan pembelajaran luring itu untuk mengembalikan motivasi mereka belajar ke tahap awal yang memang semangat itu agak susah. Iya, Bu, terima kasih atas jawabannya, Bu. Pertanyaan yang kedua adalah menurut Ibu bagaimana anak siswi kita kemarin ketika proses pembelajaran daring? Ya itu. Kalau untuk selama pembelajaran daring, jadi ada beberapa kendala yang kita alami. Yang pertama itu ada siswa saya yang memang itu sinyal itu tidak bisa nyampe ke sana. Jadi untuk siswa-siswa yang seperti itu kalau tidak salah ada tiga orang, itu kita melakukan sistem guru kunjung. Jadi kita yang ke sana, kita yang cari mereka ke rumahnya, tapi tetap dengan prokes. Kemudian ketika kita sampai di sana, kita sudah siapkan materi yang minimal sama seperti temannya yang melakukan daring. Jadi memang kita berkunjung ke sana, dan itu untuk yang memang siswa yang tidak punya akses untuk melakukan pembelajaran daring. Kalau untuk pembelajaran daring itu kita tidak bisa full melakukan itu. Beberapa kendala yang kita hadapi itu adalah pertama, ketika kita akan melakukan Zoom itu terbatas waktu kita di sana. Zoomnya. Kemudian kita keterbatasan itu juga karena kuota dari adik-adik itu. Kemudian keterbatasan itu adalah kita adik-adik ada yang diberikan bantuan kuota, tapi memang HP Android-nya itu yang berkurang, yang tidak mendukung untuk melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian kontrol kita terhadap pembelajaran itu juga agak susah di sana. Bu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, Bu, yang ketiga adalah bagaimana menurut Ibu ketika siswa kita yang orang tuanya kurang harmonis, seperti yang ada yang broken home atau yang orang tuanya ke Malaysia. Ya, Malaysia. Iya. Jadi memang itu sangat berpengaruh sekali nih. Jadi kondisi keluarga itu sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Kalau saya amati memang kalau ada siswa-siswa kita itu yang orang tuanya berpisah, kemudian orang tuanya sama tapi dia bekerja mencari rezeki di tempat yang jauh, ya secara otomatis mereka kan di luar pengawasan dari kedua orang tuanya. Kalau misalnya kalau yang saya lihat mereka itu di bawah tetap berada di pengawasan dari keluarga, cuma memang tidak maksimal. Ada yang memang
di bawah pengawasan nenek kakeknya ya seperti itu, ada yang memang di bawah pengawasan paman bibinya, dan itu walaupun kasih sayang dari keluarga itu sudah maksimal kepada mereka, tapi kalau saya lihat mereka itu seperti ada ruang kosong gitu di dirinya itu untuk fokus belajar, sama seperti teman-temannya itu. Saya lihat memang agak kurang kalau yang seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana inovasi guru pada strategi dan metode pembelajaran yang ada di SMK 2 Kuripan? Ya, alhamdulillah ya. Jadi salah satu dari hikmah kita kan apapun itu kan selalu mengambil sisi positifnya. Jadi salah satu dari hikmah adanya COVID ini adalah itu pembelajaran daring. Kemudian pembelajaran daring itu alhamdulillah itu memacu kreativitas dari teman-teman guru itu. Apalagi selama ini kan kita juga didukung oleh pihak sekolah, kemudian pihak dari kementerian yang melakukan beberapa pelatihan daring untuk pembelajaran interaktif. Jadi kalau yang saya lihat di sini memang dari segi IT-nya teman-teman guru itu meningkat, saya lihat dari segi pemanfaatan IT-nya. Kemudian penggunaan video pembelajarannya saya lihat juga sudah semakin bagus. Kemudian penggunaan aplikasi pembelajaran yang lain seperti GCR, kemudian Quizzes seperti itu, mereka sudah mulai sudah mulai terbiasa, dan adik-adik juga saya lihat pemanfaatan IT-nya itu sudah mulai agak paham. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kelima adalah bagaimana, Bu, kemampuan siswa-siswi kita ketika berhadapan dengan soal HOTS? Ya. Soal HOTS ya. Kalau soal HOTS ini sepertinya memang harus kita tingkatkan gitu, terutama untuk literasinya. Kalau untuk sebenarnya kalau kita lihat itu adik-adik itu keinginan untuk belajar itu bagus, cuma memang untuk membaca itu ya nggak susah adik-adik itu. Nah, kalau soal hot itu kan memang yang sebenarnya itu sama seperti soal-soal dalam kehidupan kita sehari-hari kan sebenarnya ya seperti itu. Jadi aplikasi dari basic dari suatu pelajaran, kemudian itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang seperti itu dia agak susah, itu adik-adik itu dia agak susah. Artinya ketika dia harus mengaplikasikan ini loh ilmu dasarnya, terus penggunaannya di kehidupan kita itu seperti ini. Nah, yang seperti itu tuh agak susah dia adik-adik itu. Saya juga kurang tahu itu apa kamu, atau mungkin saja itu karena memang kurangnya literasi. Ya, kalau kayaknya seperti itu, kurang literasi adik-adik. Walaupun mereka membaca, sepertinya mereka kurang paham juga itu apa maksudnya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Pertanyaan terakhir kita adalah bagaimana, Bu, tentang media keterbatasan strategi ketika ada keterbatasan media pembelajaran yang ada di SMK 2 Kuripan ini? Oh iya. Kalau di kita alhamdulillah nih medianya sarprasnya alhamdulillah dari pihak sekolah sudah memadai. Cuma memang kalau misalnya ada keterbatasan seperti itu, anggaplah misalnya ketika kita melakukan pembelajaran daring, kemudian siswa kita itu ternyata perangkat Androidnya itu tidak mendukung, kemudian ada sinyalnya itu yang tidak sampai ya, itu biasanya kita melakukan guru kunjung. Kemudian kalau misalnya medianya itu kurang memadai, biasanya kita langsung ke kita kerjasama sama DUDI. Jadi kita bisa ajak adik-adik itu langsung ke DUDI-nya, kemudian kita tunjukkan di sana, oh begini loh kondisi yang sebenarnya di lapangan, dan itu sepertinya lebih mengena seperti itu. Ibu, terima kasih atas waktunya dan jawabannya, mudah-mudahan dengan
ketika apapun yang di SMK 2 Kuripan ini mungkin ketika ada keterbatasan, mudah-mudahan itu bukan jadi alasan untuk kita sama-sama berkembang ke depannya. Amin, amin. Sekian Bu, terima kasih atas Oke, waktunya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.